Nah, kita langsung lihat ke abstraknya ya, secara gambaran secara umum. Nah, topik dalam artikel ilmiah ini merupakan saya ambil dari suatu desa Sendang Dalem, merupakan suatu desa di salah satu kabupaten Kebumen di Jawa Tengah. Nah, dalam desa tersebut yaitu dengan mata pencaharian penduduknya itu mayoritas sebagai petani. Nah, petani tersebut utamanya itu untuk penanaman padi. Nah, dalam penanaman padi tentunya kita sangat membutuhkan tentang pupuk. Nah, oleh karena itu jika saat musim kemarau lahan tersebut tidak difungsikan untuk menanam tanaman komoditi lain karena kondisinya tidak subur, yaitu pengaruh dari pupuk yang digunakan saat musim penghujan. Nah, dalam artikel ilmiah ini saya mengusung metode itu dengan pengamatan langsung ke tempat yang akan diusung, kemudian literasi secara online yaitu melalui seperti jurnal online maupun website terpercaya, kemudian yang ketiga itu melalui sumber buku pustaka. Nah, petani pada desa Sendang Dalem tersebut itu menggunakan beberapa insektisida, salah satunya yaitu chlorpyrifos dan diazinon. Nah, kemudian dalam penelitian ini yaitu arang aktif merupakan suatu absorben yang baik. Nah, itulah kenapa saya akan mengusung arang aktif sebagai solusi untuk dari insektisida tersebut. Nah, arang aktif merupakan tempat hidup mikroba yang baik seperti Pseudomonas. Nah, bakteri tersebut berfungsi sebagai pendegradasi senyawa kimia yang terdapat pestisida. Dengan demikian, lahan yang tercemar oleh pestisida menjadi subur dan dapat dijadikan tempat tanaman selain komoditas utama. Oke, kita langsung ke latar belakang ya teman-teman. Nah, latar belakangnya itu seperti kita lihat yaitu bahwa desa Sendang Dalem merupakan desa yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Nah, dalam kegiatan bertani, terutama dalam penanaman padi, itu tentunya digunakan suatu pestisida untuk membunuh hama. Nah, biasanya kan kalau kita tidak menggunakan pestisida, nanti untuk padinya pasti akan sedikit hasil panennya atau bahkan rusak sama sekali. Nah, oleh karena itu banyak masyarakat di desa Sendang Dalem menggunakan pestisida sebagai pembunuh hama. Kemudian metode yang digunakan yaitu dengan pengamatan langsung, pencarian literasi secara online, yaitu dengan jurnal, website terpercaya atau yang lain di internet. Kemudian yang ketiga yaitu melalui sumber pustaka. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Nah, yang pertama yaitu insektisida. Insektisida golongan organofosfat sering disebut juga sebagai phosphorus insecticides, phosphorus ester atau phosphoric acid ester. Nah, golongan-golongan ini diberikan menjadi tiga, yaitu ada turunan alifatik seperti contoh teretil pirofosfat, azotrin dan lain-lain. Kemudian turunan fenil seperti paration dan kawan-kawannya. Kemudian turunan heterosiklik seperti diazinon, asin fosmetil, chlorpyrifos. Nah, ini merupakan senyawa organofosfor. Ini ada struktur kimianya ya, ada P mengikat rangkap 2O atau S, kemudian rangka tunggal R1, R2, dan ada halida X. Nah, ketika ada H2O masuk, itu bisa menjadi dua kemungkinan, yaitu menjadi ortofosfat, itu kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua yaitu bisa menjadi suatu sulfit oksid atau asam halida, atau rumusnya bisa dilihat ya. Untuk asam halida itu HX, sedangkan ortofosfat itu ada P ikatan rangkap OS, kemudian mengikat OH R1 R2. Nah, kemudian lanjut ke arang aktif sekam padi. Nah, teman-teman sudah tahu belum tentang arang aktif sekam padi? Nah, pastinya kalau kita main ke sawah, nah itu kan ada dari
buah padi tersebut kan ada kulitnya. Nah, arang aktif itu berasal dari kulit padi tersebut. Nah, di sini untuk arang aktifnya itu dalam meningkatkan sifat fisik tanah seperti agregat tanah dan memiliki kemampuan tanah mengikat air. Nah, pada tanah berliat, arang aktif dapat membantu menurunkan kekerasan tanah dan mempertinggi kemampuan pengikatan air tanah, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas mikroorganisme tanah. Nah, ini untuk gambar arang aktifnya teman-teman, bisa dilihat. Nah, menurut Ardiwinata 2003, yaitu bahwa uji daya serap iot pada 4 bahan arang aktif, yaitu ada tempurung kelapa, tongkol jagung, sekam padi, tandan kosong kelapa sawit, itu memiliki daya serap yang bervariasi. Nah, dari mulai yang tertinggi kita lihat ya, yang sebelah kiri ini ada TK, yaitu tempurung kelapa, itu memiliki daya serap yang paling tinggi, yaitu dari skala 0 sampai 1000 itu memiliki daya serap 901,1. Kemudian yang kedua ada TC, yaitu tongkol jagung, itu 887,1. Yang ketiga yaitu ada sekam padi, yaitu 330,6. Kemudian yang keempat yaitu tandan kosong kelapa sawit, itu memiliki daya serap 315,2. Nah, dalam penelitian ini kan menggunakan sekam padi ya. Nah, sekam padi itu berada di urutan ketiga ya, 330,6. Nah, ini adalah diagram pembuatan arang aktif. Untuk yang pertama itu bisa kita lihat bahan bakunya, yaitu sekam padinya. Di sini kita karbonisasi dalam suhu 500 derajat Celcius. Kemudian bahan baku tersebut menjadi arang. Nah, arang ini selanjutnya kita aktifasi dalam suhu tinggi, yaitu 800 sampai 900 derajat Celcius untuk membentuk suatu arang aktif. Nah, kemudian ini dalam arang ini bisa menjadi asap. Nah, asap ini juga bisa distilasi menjadi destilat dan dapat menjadi produk kimia. Kemudian arang juga dapat menjadi briket arang, yaitu menjadi bahan baku alternatif pengganti minyak tanah. Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Ini sampai sini ya, yang arang aktif ya. Nah, arang aktif ini dapat digunakan menjadi dua, yaitu pupuk multifungsi atau aplikasi di lahan. Untuk aplikasi di lahan itu dapat menjadi bahan penangkap pencemar, meningkatkan mikroba pendegradasi. Jadi ini ibaratnya kayak mentahannya arang aktifnya langsung. Kemudian sebagai pupuk multifungsi yaitu sebagai penyubur, slow release, pengendali pencemar, dan meningkatkan mikroba pendegradasi. Nah, itu merupakan bagaimana cara membuat arang aktif dan pemanfaatannya. Nah, kemudian kita bahas tentang bakteri pendegradasi insektisida. Nah, pada tanah yang tergenang, biasanya kan dalam sawah kan tergenang ya tanahnya. Itu insektisida dimineralisasi sempurna sebagai sumber C tunggal lewat reaksi orde pertama oleh bakteri Pseudomonas sp seperti Pseudomonas cepacia. Nah, penguraian insektisida secara signifikan ditunjukkan oleh Bacillus sp, Antrobacter, Micrococcus, dan Azospirium dalam medium garam mineral atau tanpa sumber N tambahan. Kemudian ini dalam Watanabe dan Matan itu melakukan bahwa penguraian insektisida di tanah disebabkan oleh peranan mikroba Pseudomonas sp. Nah, jalur penguraiannya dimulai dengan terbentuknya senyawa 3-hidroksi atau insektisida dan insektisida fenol, dan selanjutnya diikuti oleh senyawa hidroksi fenol. Oke, kemudian kita lanjut ke bakteri pendegradasi insektisida. Oh, ini sudah ya. Lanjut, maaf salah. Nah, mekanisme degradasi insektisida. Mikroba tanah seperti jamur bakteri
itu dan protozoa merupakan komponen yang penting dalam suatu ekosistem tanah karena mikroba tersebut memiliki peran utama dalam siklus nutrisi. Nah, aktivitas dan populasi mikroba di sekitar perakaran tanaman biasanya itu munculnya itu disebabkan karena molekul organik seperti gula dan asam organik yang dilakukan oleh akar atau produk regenerasi dari akar yang dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme tanah. Nah, mikroba tanah ini sangat penting, yaitu memiliki fungsi yaitu peningkatan penyerapan nutrisi sebagai kontrol biologi terhadap serangan patogen, penghasil hormon tumbuh, dan mendegradasi senyawa rekalsitran atau bahan pencemar seperti pestisida dan logam berat. Reaksi kimianya yaitu bisa dilihat. Ini berasal dari IPB sumbernya. Bisa dilihat ya, dari atas ada klorofirofos, kemudian ada H2O, kemudian menjadi dua senyawa yang berbeda. Kemudian ini ya, kemudian ini menjadi TCP, kemudian melepas Cl-, ini menjadi klorodihidrodiepiridin. Ini memiliki dua resonansi senyawa yang berbeda. Untuk resonansi pertama ini, yang ini ke bawah, sebelah kiri ke bawah, sedangkan resonansi yang kedua ya ini yang sebelah kanannya. Nah, ini menjadi dua. Yang resonansi pertama yaitu nanti akhir-akhirnya menjadi asam malemat. Kemudian yang sebelah kanannya ini, resonansi keduanya ini memiliki akhir yaitu asam pirufat. Nah, gitu. Oke, kita langsung ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu penggunaan arang aktif pada lahan persawahan diharapkan dapat menurunkan pencemaran tanah oleh pestisida. Arang aktif merupakan zat yang dapat meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan bagi kesuburan tanah. Dengan demikian, lahan persawahan yang tercemar oleh pestisida akan dapat ditanami komoditi tanaman selain padi pada musim kemarau karena kebutuhan tanah meningkat. Oke, sekian dulu ya sharing-sharing tentang artikel ilmiah tentang pemanfaatan arang aktif. Semoga dapat bermanfaat. Dan terima kasih, sampai ke materi berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.